Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara pada masa era reformasi sampai sekarang. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sebagai dasar negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa reformasi sampai sekarang. Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Contohnya, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres tersebut berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ritual keagamaan secara terbuka. Sebelumnya, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 16 1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Pancasila sebagai dasar negara yang tentunya banyak hambatan dan tantangan yang terjadi pada masa era reformasi sampai sekarang untuk mengganti dan mengubah Pancasila dengan ideologi lain. Berikut tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita Pancasila. Yang kedua adalah kebebasan tanpa batas, di mana munculnya paham-paham baru meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur yang dikibatkan dari pengaruh globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa yang akan datang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Era reformasi tahun 1998 lahir dengan semangat menghapuskan pengalaman-pengalaman buruk penyelenggaraan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan reformasi saat itu adalah 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Yang keempat, otonomi daerah. Kelima, kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Pada masa sekarang, ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadikan perbincangan atau wacana di tengah publik. Misalnya saja, ditemukannya sejumlah murid sekolah yang tidak hafal 5 sila secara utuh. Dari hal tersebut bisa dinilai tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun. Merespon fakta tersebut, diusulkan undang-undang yang mengatur tentang pengaruh utama, membumikan atau pembinaan nilai-nilai Pancasila. Terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada tahun 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan ideologi negara.
Menurut survei Center of Strategic and International Studies atau biasa disebut dengan CSIS 2017, hampir 10% milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain. Hal ini terjadi karena melemahnya ideologi Pancasila di kalangan masyarakat. Solusinya adalah: pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. 3. Mengedukasi masyarakat dan generasi muda lewat teknologi atau media sosial tentang pentingnya mempertahankan dan menanamkan Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. 4. Menanamkan kehidupan Pancasila bagi setiap masyarakat dalam lingkup rumah dan daerah tempat tinggal yang dimulai dari edukasi oleh orang tua.